Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membagikan 14 rumus Excel yang paling sering digunakan. Nah, 14 rumus Excel ini kegunaannya untuk apa sih? Yang pertama, kita akan lebih mudah mengerjakan tugas di kantor ataupun mengerjakan tugas-tugas di perkuliahan. Nah, saya akan membahasnya satu persatu rumus itu. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, rumus sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada rank. Sum ini adalah rumus yang familiar dan sangat sering kita gunakan di antara rumus-rumus lainnya. Langsung saja kita buat. Nah, di sini sudah tercantum atau tertulis data-data. Saya akan mencontohkan. Kita ketik sama dengan, kemudian sum, lalu kita blok dan kita enter. Nah, inilah hasil dari sum ataupun penjumlahan data-data dari nilai. Mudah ya? Rumus yang kedua yaitu count. Count digunakan untuk menghitung banyaknya data, persis dengan sum. Bedanya yaitu sum untuk menjumlahkan data, sedangkan count adalah untuk menghitung banyaknya data pada suatu rank. Nah, dari tabel ini kita akan menghitung berapa jumlah mahasiswa. Yang pertama kita ketik sama dengan count, kemudian kita blok, lalu enter. Nah, jumlah banyaknya mahasiswa yaitu 7. Rumus yang ketiga yaitu average. Average digunakan untuk mendapat nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu rank. Nah, di sini kita akan menjumlahkan suatu nilai untuk mencari tahu beberapa nilai rata-ratanya. Kita klik sama dengan average sama dengan kita blok, lalu kita enter. Nah, jadi nilai rata-ratanya yaitu 87,714. Cara untuk membulatkannya yaitu kita klik pada penghilang angka desimal di belakang koma. Nah, inilah nilai rata-rata dari data nilai di atas. Next. Rumus yang keempat yaitu if. If merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan kita untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. If ini sering kita jumpai pada pengolahan data yang berhubungan dengan pada suatu sel. Nah, di sini pada tabel ini kita akan mencari predikat dari beberapa nama mahasiswa. Dengan kata keterangan, apabila mendapat nilai 90 sampai 100, maka predikatnya A, dan apabila mendapat nilai 61 sampai 89, predikatnya B. Jika mendapat nilai 0 sampai 60, maka predikatnya mendapat C. Di sini kita akan mencari tahu nilai predikat dari mahasiswa yang bernama Budi. Yang pertama sama dengan if kita klik pada kolom nilai lebih besar atau sama dengan 90 titik koma A, kemudian titik koma if
Kita klik lagi pada kolom nilai, sama besar atau lebih besar, sama dengan 61, titik koma, mendapat nilai B atau dapat nilai C. Kemudian kita enter. Yes. Nah, jadi nilai predikat atau predikat dari nilai 89 yaitu mendapat B. Nah, bagaimana agar kita mendapatkan predikat untuk nilai selanjutnya? Caranya tinggal kita copy pada kolom ini, maka dia akan sesuai dengan rumus yang kita gunakan tadi. Nah, mendapatkan hasil ya dari rumus yang kita gunakan pada kolom pertama ini. Pada predikat mahasiswa Randy mendapat A, kemudian selanjutnya mendapat B, A, B, B. Nah, inilah yang dinamakan dengan rumus if. Rumus kelima yaitu sum if. Sum if merupakan dari turunan cell, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Di sini sudah ada data nama mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. Nah, pada kali ini kita akan mencari total nilai laki-laki dan juga total nilai perempuan. Kita cari yang pada laki-laki dengan menggunakan sum if, sama dengan sum if kita rank pada jenis kelamin, titik koma, kemudian kriterianya laki-laki sama dengan titik koma, kita rank pada nilai, lalu kita enter. Nah, total nilai pada laki-laki yaitu 433. Untuk total nilai perempuan sama kita mencarinya, sama dengan sum if, kemudian kita rank pada jenis kelamin, lalu titik koma, kriteria perempuan, titik koma, kita rank pada jumlah nilai, lalu enter. Nah, total nilai perempuan yaitu 180. Inilah yang dinamakan dengan rumus sum if. Rumus yang keenam yaitu CONIF. CONIF merupakan turunan dari CON, di mana CONIF digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sama saja dengan sum if, bedanya di sini kita mencari banyaknya mahasiswa, dan yang sum if tadi mencari atau menjumlah berapa nilainya. Di sini kita menggunakan rumus CONIF. Buka kurung, kita rank pada jenis kelamin, kemudian titik koma,
kriterianya laki-laki, lalu kita enter. Nah, jadi banyaknya mahasiswa laki-laki adalah 5. Coba kita cek ya. Laki-laki ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya, ada 5. Kemudian kita mencari yang perempuan. Dengan rumus sama dengan conif buka kurung, kita rank pada jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya perempuan, lalu kita enter. Nah, banyaknya mahasiswa perempuan yaitu ada 2. Kita cek benar tidak? 1, 2. Benar ya, ada 2. Oke, rumus selanjutnya. Rumus yang ketujuh yaitu proper. Proper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama pada strip teks dan huruf-huruf lain setelahnya dijadikan menjadi huruf kecil. Dengan kata lain, karakter pertama adalah kapital dan setelahnya dijadikan huruf kecil. Nah, di sini sudah ada contoh kata jam istirahat. Apabila kita menggunakan rumus proper, maka huruf J akan otomatis berubah menjadi kapital dan pada huruf I juga akan berubah menjadi huruf kapital. Nah, kita contohkan saja. Rumusnya sama dengan proper kita klik pada kolom jam istirahat lalu enter. Nah, sudah berganti ya. Yang awalnya di sini huruf kecil, di sini berubah menjadi huruf kapital. Begitupun juga pada huruf I. Oke, lanjut. Rumus yang ke-8 yaitu upper. Upper yaitu fungsi yang merupakan untuk mengkonversi teks menjadi huruf besar ataupun huruf kapital. Di sini sudah ada terdapat kalimat istirahat. Nah, apabila kita menggunakan rumus upper, maka akan otomatis berubah menjadi kapital semua. Kita gunakan rumusnya sama dengan upper. Kita klik atau kita blok pada istirahat ini, lalu enter. Nah, berubah semua ya menjadi huruf kapital. Kita lanjut rumus yang ke-9 yaitu lower. Lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Nah, dicontohkan pada kata istirahat ini, hurufnya kapital semua. Apabila kita menggunakan rumus lower, maka kata istirahat ini akan berubah menjadi huruf kecil. Kita rumuskan sama dengan lower. Kemudian kita blok pada kata istirahat, lalu enter. Nah, ini dia kata ganti yang telah berubah menjadi kata kecil atau huruf kecil semua. Rumus yang 10, left, mid, dan right. Left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel yang dimulai dari kiri. Mid berfungsi mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari tengah. Dan right berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dimulai dari kanan. Nah, saya contohkan di sini dengan kata istirahat. Saya akan membagi kata pertama dari sebelah kiri is dan kata yang
di tengah yaitu ira, dan kata yang terakhir dari kanan yaitu had. Kita mulai dengan menggunakan rumus live. Dan kata pertama ini adalah is ya, yang kita ambil. Live sama dengan live, buka kurung, kita ketuk kata istirahat, kemudian titik koma, kita memilih 3 angka awal dari kiri, kemudian kita enter. Sudah ya. Dan ini kata pertama yang dimulai dari kiri, is. Untuk yang meet ini agak berbeda, perhatikan teman-teman. Meet sama dengan meet, buka kurung, kita ketuk kata istirahat, kemudian titik koma. Nah, titik koma ini kita mengambil angka yang mana dimulai dari huruf yang ada di tengah. Kita ambil ira, ini huruf keberapa? 1, 2, 3, 4. Keempat ya. Kemudian titik koma, kita mau ngambil berapa angka? 3. Tadi kan ira. 3 ya. Kemudian kita enter. Nah, ira hasilnya ya. Kemudian untuk yang right sama dengan, ini hampir sama dengan left ya. Right. Salah. Buka kurung, kita ketuk kata istirahat ini. Kemudian titik koma, kita kan ngambil 3 angka yang had ini, angka huruf terakhir dari sebelah kiri, 3 ya. Lalu kita enter. Nah, sudah semuanya ada left, mid, dan right. Ini yang dinamakan dengan rumus left, mid, dan right. Oke, untuk rumus selanjutnya, rumus yang ke-11 yaitu len. Len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Nah, di sini sudah ada kata istirahat, berarti kita akan mencari tahu berapa jumlah huruf yang ada di tabel ini. Langkah yang pertama kita ketik sama dengan len, kemudian buka kurung, lalu klik pada kolom istirahat, lalu enter. Nah, jumlah dari kata istirahat ini ada 9 huruf. Lanjut. Rumus yang ke-12 yaitu round. Round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan fungsi. Ini biasanya kita jumpai pada laporan keuangan yang terdapat bilangan desimal. Nah, kita akan membulatkan angka yaitu 12,475 dengan rumus sama dengan round, buka kurung, kita klik pada angkanya, titik koma, kemudian kita mau memilih angka berapa. Saya akan memilih angka di belakang koma, memilih 2. Kita klik 2, kemudian enter. Nah, jadi 12,475 jika dibulatkan menjadi 12,48. Nah, untuk rumus selanjutnya, rumus yang ke-13 yaitu concatenate, atau rumus ini digunakan untuk menggabungkan kata. Nah, jadi di sini terdapat beberapa teks. Teks pertama yaitu Ani, teks kedua yaitu rajin, teks ketiga berolahraga. Nah, di sini kita akan menggabungkan
antara teks 1, teks 2, dan 3 menjadi satu kalimat. Rumusnya sama dengan concatenate buka kurung, kita klik pada kolom kata Ani, kemudian titik koma, kita klik pada kolom rajin, titik koma, kita klik pada kolom berolahraga, kemudian kita enter. Nah, jadi inilah kata yang sudah menjadi satu kalimat dari kata-kata terpisah antara teks 1, teks 2, dan teks 3. Rumus yang ke-14 yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP dan HLOOKUP sama-sama merupakan fungsi lookup pada Excel, atau dengan kata lain fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kuncinya yang ditentukan. Nah, di sini sudah ada data tentang mengenai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP itu artinya vertikal dan HLOOKUP artinya horizontal. Nah, VLOOKUP ini memanjang ke samping ya, dan HLOOKUP ke bawah. Kita akan mencari tahu nama barang ini dengan menggunakan VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP. Kita klik pada kode, kemudian titik 2, kita blok pada tabel, kemudian agar rumus ini tidak berubah-ubah, kita menambahkan F4 pada rumusnya. Di sini ya, F4, kemudian di sebelahnya juga F4, kemudian titik koma. Nah, kita mencari nama barang ini. Nama barang terletak pada kolom keberapa? Kita hitung ya, 1, 2. Jadi terletak pada nomor 2. Titik koma, false. Sudah ada false, tinggal kita tutup. Enter. Nah, ini nama barangnya yaitu sabun. Apabila kita ingin mencari tahu nama barang untuk selanjutnya, tinggal kita mengebloknya saja karena sudah ada rumus yang kita gunakan pada awal tadi. Nah, sudah dapat ya. Kita mencari tahu harga ini. Rumusnya sama saja, sama dengan VLOOKUP. Kita blok kode A, titik 2, kita blok semua tabel bantunya, kemudian titik 2, harga ini terletak pada kolom keberapa? Kolom ketiga, 1, 2, 3. Kita ketik 3, kemudian titik 2, false, kemudian kita tutup, lalu enter. Jadi kita mendapatkan harga 2.500. Tinggal kita mengkopinya saja untuk mendapatkan harga yang lainnya. Sudah ya. Untuk selanjutnya kita langsung ke rumus HLOOKUP. Rumusnya sama saja dengan VLOOKUP, tidak jauh. Kita langsung saja, sama dengan HLOOKUP. Kemudian kita blok pada kode, titik 2, kita blok semua tabel bantunya, kemudian titik 2,
Nah, kita akan menguncinya di sini, menambahkan F4. Di sini juga sebelahnya tambah F4. Titik koma, mencari nama barang. Nama barang ini beda ya, karena nama barang tadi terletak pada kolom dan menyamping. Kemudian pada lookup ini nama barang terletak pada baris keberapa, kita hitung 1, 2. Jadi pada baris kedua kita ketik 2, kemudian false, kita tutup, enter. Kita mendapatkan nama barang yaitu berupa gula pasir. Benar ya, tinggal kita mengkopinya saja. Nah, sudah terdata ya. Kemudian kita mencari harga. Sama saja rumusnya, sama dengan lookup. Kita blok pada kode D, kemudian titik 2. Kita blok tabel bantu semuanya. Kemudian kita menguncinya kembali agar tidak berubah rumusnya dengan menambahkan F4 di sini ya, F4, sebelahnya juga F4, titik 2, titik koma maksudnya, false, kemudian kita tutup, lalu kita enter. Oh, salah ya, kita ulang kembali. Kita ulang dari awal. Sama dengan lookup, kita blok ini kodenya, kemudian titik 2, kita blok tabel bantu, kemudian kita jangan lupa menguncinya kembali. Di sini kita menambahkan F4, sebelahnya juga F4, kemudian titik 2, nama harga itu terletak pada ketiga. Nah ini ya, tadi salah, kita belum menggantinya, 3, kemudian titik koma, false, kemudian kita tutup, lalu enter. Kita mendapatkan hasil harga yaitu 12.000 pada gula pasir. Benar ya, kita blok saja. Nah, sudah terdata semua harganya. Nah, cukup sekian penjelasan saya mengenai 14 rumus Excel yang harus kita kuasai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.